Buruknya suatu moral manusia yang dapat mengakibatkan berbagai tindak kejahatan seperti tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan dengan berbagai alasan. Orang yang tidak bermoral baik akan tersebut cenderung melakukan tindakan yang tidak logis seperti kejahatan, kekerasan, dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan dengan sesama manusia. Orang berani bertindak seperti itu karena mereka tidak memiliki moral yang baik, hati nurani yang baik, dan tidak memiliki etika yang baik untuk ditanamkan di diri mereka sehingga mereka berani melakukan tindak kejahatan. Banyaknya kasus pembunuhan di berbagai negara yang diakibatkan dari unsur ketidaksengajaan maupun dari unsur kesengajaan. Kasus pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai motif di berbagai kalangan masyarakat dengan alasan melampiaskan semua dendamnya sampai dengan alasan untuk membela kebenaran. Seperti contohnya di luar negeri banyak terjadi sebuah kasus pembunuhan seperti pengeboman sebuah daerah yang dilakukan oleh ISIS dengan alasan yang mereka anggap untuk membela kebenaran dan menjalankan sebuah misi, yaitu berdakwah di jalan agama yang benar. Sedangkan di dalam agama manapun tidak ada ajaran yang memperbolehkan saling menyakiti sesama manusia dan tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan antar manusia, bahkan antar umat beragama. Bahkan itu dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk membunuh sesama manusia dan itu dapat mengakibatkan kematian. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia, yaitu maraknya kasus pembunuhan saat ini. Kasus pembunuhan ini banyak terjadi dikarenakan sebuah dendam dan pembenaran yang mengatasnamakan agama. Bahkan kasus pembunuhan terjadi dikarenakan sebuah misi untuk pembelaan agama yang dianggap benar oleh mereka. Seperti di negara-negara yang terjadi sebuah pengeboman yang dilakukan oleh ISIS secara sengaja dan memakan korban banyak, dan di Indonesia juga terjadi pengeboman di berbagai daerah yang ada di Indonesia dan juga banyak memakan korban. Hal tersebut dilakukan oleh para teroris dan juga ada beberapa anggota dari ISIS. Mereka ingin melakukan sebuah proses berdakwah berjihad di jalan kebenaran, di mana ajaran tersebut dianggap benar oleh mereka. Pada tahun 2018 di Indonesia dikejutkan dengan terjadinya aksi pengeboman atau bom bunuh diri. Pengeboman atau aksi bom bunuh diri ini dilakukan di Surabaya atau lebih tepatnya di 3 gereja. Akibat dari aksi seorang teroris yang membawa anggota keluarganya untuk melakukan bom di 3 gereja ini mengakibatkan banyaknya korban yang terjadi di Surabaya atau di 3 gereja ini. Nah, pengeboman ini atau bom bunuh diri ini masuk ke dalam pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja. Nah guys, hal ini selaras dengan teori hati nurani sesat, dikarenakan para pelaku pengeboman di 3 gereja ini membuktikan dengan jelas bahwa mereka ingin membunuh dengan cara disengaja. Dan dibuktikan para pelaku mendatangi gereja dan ingin masuk ke dalamnya. Namun pelaku ditahan oleh sapam yang ada di gereja tersebut. Dan akhirnya para pelaku melakukan peletupan bom yang ada di dirinya dengan cara memeluk sang sapam yang sedang bertugas di dalam gereja tersebut. Nah, para pelaku pengeboman atau bom bunuh diri di Surabaya yang tepatnya di 3 gereja ini beranggotakan satu pasang suami istri, 2 anak perempuan, dan 2 anak laki-laki. Sepasang suami istri ini memiliki hati nurani yang sesat karena mereka menghasut anak-anaknya untuk melakukan pembunuhan berencana. Nah guys, jadi kasus ini tidak selaras dengan teori nilai moral, dikarenakan pengeboman atau bom bunuh diri di Surabaya atau lebih tepatnya di 3 gereja ini
mengakibatkan kejadian yang tidak memiliki nilai moral yang baik karena mereka melakukan tindak kejahatan yaitu pembunuhan berencana dan pengaboman di 3 gereja yang ada di Surabaya. Hal ini jelas mereka tidak memiliki nilai moral yang baik. Mereka juga melibatkan anak-anak mereka yang seharusnya mereka didik dengan baik, tetapi mereka malah menghasut anak-anaknya untuk melakukan tindak kejahatan. Terjadi suatu ledakan dari aksi bom bunuh diri pada tanggal 13 Mei 2018 di 3 gereja, yaitu Gereja Indonesia Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuna. Terjadinya bom ledakan bunuh diri ini diakibatkan dari keluarga yang diduga sebagai teroris yang memiliki motif untuk berjihad. Namun ada motif lain di aksi mereka yang ingin balas dendam, dikarenakan mereka mati dalam berjihad. Menurut pemikiran mereka, pengeboman bom bunuh diri itu merupakan hal yang baik, padahal aksi itu merupakan hal yang dapat memecah belahkan bangsa. Para pelaku aksi bom bunuh diri ini mengakibatkan beberapa orang mengalami luka-luka. Bahkan ada beberapa orang yang meninggal. Mereka meninggal dalam keadaan tubuh yang hancur dan terpisah-pisah dikarenakan ledakan bom tersebut. Pelaku bom bunuh diri ini adalah seorang wanita yang membawa 2 anak dan membawa tas besar. Mereka ingin masuk ke dalam GKI, tepatnya ruang kebaktian, namun mereka tidak bisa masuk. Kemudian wanita dengan 2 anak tersebut meledakkan dirinya di depan GKI dengan posisi memeluk satpam GKI tersebut. Tindakan wanita itu memiliki hati nurani yang sesat karena tega membawa kedua anaknya yang masih kecil. Suami dari wanita dengan 2 anak yang telah melakukan bom bunuh diri itu adalah ketua dari JAD, yaitu Jamaah Ansam Tauhid Pusat Surabaya. Nah, dari pembahasan kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa seorang manusia haruslah memiliki hati nurani yang baik, karena semakin berkembangnya zaman, semakin besar pula pengaruhnya, baik pengaruh positif maupun negatif. Maka manusia harus memiliki akal budi yang baik, agar bisa membedakan mana yang baik dan buruknya suatu tindakan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, maka manusia harus menjalin hubungan yang baik pula dengan menghargai sesama manusia. Menghargai dengan sesama manusia dengan menerima perbedaan, tidak mendiskriminasi kaum minoritas, dan saling mengingatkan satu sama lain. Serangan bom bunuh diri di 3 titik gereja di Surabaya berlangsung secara bersamaan. Pelaku merupakan satu keluarga terdiri dari bapaknya bernama Dita Upriarto dan istrinya Puji Kuswati beserta 4 orang anaknya. Bom pertama meledak di Gereja Santa Maria Tabercela di Jalan Ngagel, Media Utara, Gubeng, Surabaya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selang 5 menit kemudian, bom meledak di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro. Lalu sekitar 5 menit kemudian, bom meledak di Gereja Pantekosta Pusat di Jalan Arjuna. Dalam rekaman CCTV, pelaku bom pertama di Gereja Santa Maria Tabercela diketahui 2 orang berboncengan menaiki motor. Ledakan terjadi saat motor hendak masuk gereja. Kedua terduga pelaku tersebut diketahui kakak beradik berinisial YF berusia 18 tahun dan FH berusia 16 tahun. Ledakan kedua yang terjadi di GKI di Jalan Diponegoro diduga dilakukan oleh wanita bercadar membawa 2 anak perempuan. Para pelaku diduga bernama Puji Kuswanti beserta 2 anak perempuannya berusia 12 dan 8 tahun. Ketiganya meledakkan diri di halaman gereja. Ledakan ketiga yang terjadi di Gereja Pantekosta diduga dilakukan oleh Dita Upriarto. Ledakan terjadi di tempat parkir kendaraan dengan serangan bom bunuh diri menggunakan mobil. Sebelum melakukan aksinya, Dita mengantar istri dan 2 anaknya ke GKI. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, seluruh terduga pelaku teror disinyalir telah masuk jaringan ISIS yang tergabung dalam Jamaah Ansarud Daulah atau JAD. Bahkan kepala keluarga terduga pelaku merupakan pimpinan jaringan JAD Surabaya, pengganti pimpinan sebelumnya yang telah ditangkap Densus 88. Dari ledakan di 3 titik tersebut, 15 orang meninggal dunia, terdiri dari 9 orang warga sipil dan 6 orang pelaku.
Putra untuk segera melaksanakan tekadnya. Mereka tidak memiliki nilai moral yang baik.